Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, kuasa doa. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang baik, hari yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, memulihkan kehidupan kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu, haleluya, amin. Kuasa doa. Mazmur 65 ayatnya yang kedua. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Saudara, doa itu punya kuasa. Doa itu powerful. Doa itu mampu mengubah keadaan. Doa itu mendatangkan mujizat. Jadi doa adalah hal-hal yang sifatnya mendatangkan kebaikan, memulihkan, serta bahkan doa mendatangkan hal-hal yang baik, yaitu memberkati kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Elia membuktikan bahwa Allah yang benar dan hidup adalah Allah yang menjawab doa. Kalau kita perhatikan dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai ayat 39. Seluruh rakyat tersungkur melihat Allah yang menjawab dengan api yang membakar seluruh korban persembahan Elia. Saudara, alangkah menyenangkan apabila berdoa. Kita berdoa apabila kita tahu bahwa Allah sangat suka mendengar dan menjawab doa. Jadi saudara, sungguh menyenangkan berdoa, karena memang Allah mendengar dan menjawab doa. Bahkan Dia sendiri menantang kita, men-challenge kita untuk kita mencari dan akan mendapat, untuk kita mengetuk dan pintu akan dibukakan. Matius 7 ayat 7 dan 8. Bahkan Dia adalah Tuhan yang suka memberi upah kepada mereka yang rajin mencari Dia di dalam doa. Ibrani 11 ayat 6. Tidak ada hal yang terlalu besar untuk didoakan. Bahkan Tuhan menyuruh kita untuk membuka mulut kita lebar-lebar, dan Dia akan memenuhkannya. Mazmur 81 ayat yang ke-10. Dia memerintahkan kita berseru-seru kepadanya, dan Ia akan memperlihatkan hal-hal besar dan dahsyat. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Jadi saudara, doa itu sangat besar kuasanya. Doa itu mendatangkan upah bahkan. Doa itu bahkan akan membawa kita kepada hal-hal yang supranatural. Saudara, kalau kita belajar, Allah sebenarnya menginginkan, bahkan meminta kita agar kita ini meminta di dalam doa hal-hal besar
untuk Allah kerjakan di dalam hidup kita. Dia mau kita meminta hal-hal besar untuk Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar bagaimana Allah telah membelah Laut Merah, bagaimana Allah telah menghentikan matahari, bagaimana Allah merobohkan benteng Yeriko. Dari semuanya itu, saudara, ada banyak yang lain lagi. Dari semua itu, apakah ada hal yang sulit bagi Dia? Apakah ada hal yang sukar bagi Tuhan? Tidak ada, saudara. Salah satu kesalahan terbesar kita adalah kita terlalu meminta sedikit. Kita terlalu meminta kecil. Kita tidak memberi kesempatan kepada Tuhan untuk kemudian membuktikan kuasa-Nya, menyatakan kuasa-Nya dan menyatakan kasih-Nya di dalam hidup kita. Untuk itu, saudara, mintalah hal-hal yang besar, bukan untuk kesombongan, tapi memang itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, tidak ada hal yang sulit untuk Allah lakukan. Untuk itu, saudara, jangan sampai kita tidak mendapat hal yang besar karena kita tidak pernah meminta, apalagi mengharapkannya. Jadi jangan terkejut, saudara. Untuk itu perlu kita meminta, perlu kita mengharapkan untuk Tuhan melakukan hal besar di dalam kehidupan kita. Nah, menjadi pertanyaan, saudara, selain doa itu berkuasa di dalam kehidupan kita, menjadi pertanyaan, mengapa kita harus berdoa? Yang pertama, saudara, karena memang Tuhan sendiri memerintahkan kepada kita. Kalau Tuhan sudah memerintahkan, berarti doa itu penting, sangat penting, gak boleh diremehkan. Itu permintaan, itu bahkan perintah untuk kita berdoa. Lalu kemudian, saudara, ini kasih Tuhan, mengapa berdoa? Mengapa kita berdoa? Karena dengan berdoa adalah satu cara Tuhan untuk kemudian anak-anak Tuhan itu mendapatkan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi doa adalah wadahnya. Orang dunia bekerja keras siang dan malam, bergumul, bahkan tidak sedikit orang-orang di dunia berkelahi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Tetapi anak Tuhan mendapatkannya dengan berdoa yang pertama, lalu kemudian bekerja. Jadi itu yang kedua. Mengapa kita harus berdoa? Berdoa akan membuat kita bersukacita, akan membuat kita penuh dengan rasa bahagia. Ada joy, ada peace, ada sukacita, ada damai ketika kita berdoa. Sehingga orang yang berdoa, orang ini akan merasakan sukacita yang luar biasa, merasakan damai yang luar biasa. Nah, kemudian mengapa kita perlu berdoa? Berdoa akan menolong kita untuk kita tidak khawatir, untuk kita tidak takut, untuk kita tidak melakukan hal-hal yang jahat. Jadi doa itu akan menolong kita, ya. Dan yang terakhir, doa itu mendatangkan kuasa, otoritas, dan berkat Tuhan. Untuk itu, saudara, sangatlah diuntungkan orang-orang yang suka berdoa, karena dia akan mengalami hal-hal yang luar biasa semua ini. Dia akan mengalami kuasa, mujizat, berkat Tuhan. Bahkan dia akan menyaksikan bagaimana tangan Tuhan bekerja, karena doa itu powerful. Untuk itu tetaplah berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami diingatkan betapa berkuasanya doa itu. Dan aku percaya umat-Mu yang mendengarkan ini, mereka akan mengalami kuasa doa. Mereka akan mengalami mujizat, berkat, dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.